Penyanyi dan pencipta lagu legendaris, Doel Sumbang dalam penampilannya beraksi di panggung memperingati hari jadi kota Cimahi ke-22 tahun, masih tetap energik dan menghipnotis ratusan penonton ikut bergoyang dan bernyanyi di lapangan Pemkot Cimahi, Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Doel Sumbang membawakan 4 lagu, penonton tetap terus bergoyang dan bersukaria, hingga usai pentas pun Doel Sumbang diserang para penggemar untuk bersuah foto bersamanya. Doel Sumbang saat dikonfirmasi terkait belantika musik penuh persaingan, dan Doel Sumbang jarang tampil lagi di layar kaca, dirinya menjelaskan bahwa tahun-tahun ini belantika musik masih dalam keadaan kacau. Karena beberapa tahun terakhir ini industri musik itu masih kacau, sejak fisiknya tidak ada, seperti CD, kaset, atau piringan hitam, akhirnya semua orang lari ke sosial media, sosmed. Jadi kata Doel, bagi orang-orang yang melahirkan album baru jarang ketahuan juga, banyak yang lolos dari publik, karena tidak ketahuan fisiknya, lari ke TikTok, YouTube dan sosmed lainnya. Kan musik tuh memang beberapa tahun terakhir industrinya kacau. Sejak dulu makan fisiknya, Kang ya, ada CD, ada kaset. Nah, sejak itu tidak ada, jadi semua orang kan larinya ke sosial media sekarang pasti gitu. Ya ada YouTube, ada TikTok segala macam. Nah, sehingga orang-orang yang melahirkan album baru itu memang jarang ketahuan juga, jarang banyak yang lolos dari publik karena tidak terlihat fisiknya gitu. Jadi saya selama ini sebenarnya mengeluarkan beberapa karya baru terutama pop Sunda, tapi memang terbatas hanya di YouTube sama TikTok. Bahkan Doel Sumbang saat ini sedang mengeluarkan karya baru, terutama pop Sunda, tapi memang terbatas hanya di YouTube dan TikTok saja. Dengan adanya media sosial tersebut, sangat menguntungkan bagi para musisi, hanya tidak punya kebanggaan dari fisiknya, hasil dari kerja kerasnya itu. Bahkan sistem sosmed bisa lebih cepat untuk menjualnya, tetapi tidak ada kebanggaan, karena bagi musisi kebanggaan membuat album itu ada fisiknya, ada CD-nya, ada kasetnya, itu adalah kebanggaan bagi musisi. Sekarang zaman makin maju, kata Doel Sumbang hasil karya musisi itu dalam sosmed bentuknya hanya data, yang bisa hilang, juga bisa bagus, bahkan bisa error. Hanya kata Doel jangan sampai mengganggu kreativitas dalam perubahan media ini. Jadi harus tetap berkreativitas, berkarya, meskipun menurut Doel, kurang asyik, suka tidak suka, senang tidak senang karena sekarang zamannya sosmed, terpaksa Doel harus mempromosikan lewat media sosmed tersebut. Menguntungkannya ada karena mungkin kita bisa jualan digital, bisa lebih cepat malah jualnya, tetapi tidak ada kebanggaan. Karena kebanggaan kita tuh kan kalau bikin album ada fisiknya, ada CD-nya, ada kasetnya. Nah itu kebanggaan buat kita, bisa dipajang atau didokumentasikan dengan baik. Sekarang kan bentuknya data, sehingga data itu bisa hilang, bisa kehapus, bisa error, bisa apapun. Tapi ya yang terpenting ini, yang terpenting jangan sampai perubahan media ini mengganggu kreativitas gitu, mengganggu kreativitas. Jadi tetap harus kreatif, harus berkarya apapun medianya. Meskipun ya kurang asik sebenarnya, kalau menurut saya kurang asik. Tapi ya kumaha deui, ya sudah. Kita ikut aja yang sekarang, dan ternyata memang semua orang sekarang bermain di situ. Jadi kalau kita ngegilan zaman, saya mau suka atau tidak suka, mau tidak mau harus ikut masuk mempromosikan karya melalui sosial media, karena memang semua orang melakukan itu. Terkait masalah lagu runtah ciptaannya yang sangat booming dan viral tersebut, menurut Doel, masalah royalti keuntungannya cukup lumayan, karena adanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Jadi LMKN merupakan suatu badan yang melakukan penagihan royalti yang menjadi hak bagi penciptanya atau penyanyinya, dan itu sudah berjalan, hanya belum optimal 100%. Paling tidak sudah ada pergerakan itu, yang bisa memberikan kesejahteraan para pencipta lagu dan penyanyinya, dan sampai saat ini masih aman. Kan sekarang di negara ini ada yang disebut LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jadi mereka satu badan yang mengelola penagihan
Salah satunya adalah penagihan untuk royalti yang menjadi hak pencipta atau hak penyanyi. Pikir itu sudah berjalan, mungkin belum optimal, belum 100% seperti yang dikehendaki, tapi paling tidak sudah ada pergerakan itu yang insya Allah bisa membantu kesejahteraan para pencipta lagu. Begitu, mudah-mudahan seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai dalam batas aman. Dalam batas aman itu artinya ada royalti yang ditarik oleh lembaga tersebut untuk kemudian diberikan kepada yang berhak. Salah satunya adalah komposer pencipta lagu. Aman sih kan, mudah-mudahan. Nah, Kang Dul sampai saat ini masih merekrut artis-artis yang ini, Kang Dul, untuk menyanyikan lagu-lagu Kang Dul? Sebenarnya keinginan seperti itu kan ada terus, tapi ternyata memang waktu saya beberapa tahun terakhir habis untuk membenahi data. Karena kita punya banyak berapa lagu, audionya berapa banyak, kemudian kita harus daftar di mana nih, apa di platform yang mana nih, apakah kita titip ke publisher, apa. Nah, itu cukup menyita waktu, Kang, cukup menyita waktu, dan data harus dibenarkan. Karena gini, di sosial media saya menemukan beberapa lagu Doel Sumbang yang lagunya sama tapi judulnya beda. Nah, itu kan semua harus dirapihin gitu. Sampai akhirnya jadi kita harus tahu berapa banyak sebenarnya karya Doel Sumbang yang sudah dibuat itu. Misalkan 100 lagu. Nah, di sosial media bisa jadi 150 karena ada yang tidak lengkap judulnya atau ada yang salah cara penulisannya sehingga lagu tuh kesannya 2 atau 3 padahal sebenarnya 1. Nah, waktu saya beberapa tahun ini dihabiskan oleh persiapan data itu bersama beberapa teman di tim. Karena itu akan menjadi patokan penting ke depannya. Ketika karya cipta atau hak dari karya cipta menjadi warisan misalkan kepada anak cucu, nah ini datanya kan harus betul. Jadi sementara ini saya fokus di situ. Ke depan insya Allah lah kalau misalkan kita ketemu penyanyi yang bagus, yang bisa bawain dengan baik, insya Allah seperti itu. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan dari Cimahi. Samaras.